wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Casey Adina Masyadisa. Saya dari kelas 11 F5 SMA N 33 Jakarta akan menceritakan sebuah cerita yang saya baca di Twitter yang pertama tentang horror story. Jadi pada suatu hari di kawasan Universitas Brawijaya ada sebuah kos-kosan yang dimana cukup besar, dia juga fasilitasnya lengkap, mulai dari air, listrik, terus juga di dalam kamarnya sudah terdapat kasur, meja belajar, lemari dengan harga yang lumayan murah, dengan harga hanya 450.000. Tapi karena si pencerita ini yang menceritakan ini sudah dalam keadaan yang emergency, dia udah bingung nggak tahu mau ngekos di mana lagi. Akhirnya dengan terpaksa dia pun memilih untuk mengekos di tempat tersebut. Sebenarnya dari awal dia juga sudah tahu akan konsekuensi yang akan dihadapi jika ingin mengekos di tempat tersebut. Karena kan tempatnya harganya murah, sedangkan fasilitasnya tuh lengkap, semuanya udah include air, udah include listrik. Ditambah lagi interior rumahnya tuh udah agak kuno, jadi kelihatan banget vibes horornya. Dan bener apa yang dia khawatirkan terjadi. Jadi dia sudah seperti anak kos biasa, dia tidur di situ. Malam-malamnya jam 3 subuh itu suka terdengar suara-suara orang berisik di dapur, kayak suara banyak orang lagi masak di dapur. Padahal kalau dia keluar itu nggak ada satupun orang yang ada di dapur, yang semuanya lagi pada tidur. Dan itu rutin terjadi, setiap harinya terjadi, nggak pernah berhenti. Terus juga cerita horor kemudian itu ketika mereka ingin ke toilet, kadang-kadang itu toiletnya bisa kekunci sendiri dari dalam, sedangkan orang-orangnya itu pada di luar semuanya, nggak ada dari mereka yang sedang di kamar mandi atau di toilet. Tapi toiletnya nggak bisa dibuka. Jadi akhirnya karena mereka pun ingin menggunakan toilet supaya bisa ke kampus, mereka harus mengetuk pintu itu selama 3 kali, sebanyak 3 kali, terus bilang permisi siapapun yang ada di dalam, gantian dong, kami ingin menggunakan toilet tersebut, baru bisa kebuka toiletnya. Dan mereka itu satu kosan itu ada 7 orang, sedangkan terdapat 8 kamar. Jadi satu kamarnya itu selalu dikunci sama ibu kosnya, tidak pernah ada yang boleh membuka itu. Kalau mereka lihat dari jendelanya itu seperti kamar biasa, cuma lebih lega aja daripada kamar mereka. Kemudian pada suatu hari ada penghuni kos baru, anak kos baru. Mereka pun bingung karena dari antara mereka bertujuh tuh nggak ada yang mau keluar dari kosan, jadi mereka bingung kira-kira nanti ini orang ini bakal tidur di mana, sedangkan kamarnya full kecuali kamar yang selalu dikunci itu kan. Dan ternyata benar aja kamar yang dikunci itu adalah kamarnya anak penghuni kos baru ini. Dan mereka pun seperti awal bercerita kalau misalnya kondisi kos ini seperti apa, kemudian juga apa aja yang terdapat di kos-kosan ini supaya dia nggak kaget kan. Supaya dia nggak kaget. Benar aja pas dia hari pertama dia tidur itu jam 2 subuh tuh selalu berisik di dapur, kayak suara dentingan kaca, pecahan beling, orang-orang lagi masak, padahal tuh nggak ada sama sekali yang masak. Terus juga pas dia ingin mandi juga ada yang mengunci dari dalam, itu sudah biasa. Terus pada suatu hari ibu kos ini mengundang mereka semua, anak-anak kos kan, untuk makan malam di rumah ibu kosan. Nggak tahu dalam acara apa, tapi ibu kos ini mengundang mereka. Yang bikin herannya itu di acara itu nggak ada satupun orang yang dari luar, jadi cuma mereka berdelapan aja sama ibu kosnya, nggak ada tamu dari luar kayak temen ibu kos atau tetangga yang lain itu nggak ada, cuma mereka doang. Awalnya mereka bingung kenapa cuma mereka doang yang diundang. Tapi karena melihat makanannya yang enak, kayak banyak ayam bakar, ikan panggang, sayur-sayuran yang segar-segar, semuanya enak, jadi mereka kayak nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Sampai akhirnya mereka pun makan makanan itu, dan itu sisanya banyak. Jadi akhirnya pas mereka mau pulang, ibu kosnya bilang ini bungkus aja, simpen di kulkas buat sarapan besok pagi. Mereka pun membawa beberapa makanan dari kos dan menyimpannya di dalam kulkas. Nah, setelah mereka tidur kayak biasa. Dan pada saat mereka sudah tidur, si yang menceritakan cerita ini tuh dia mimpi. Tapi mimpinya kayak kenyataan. Dia mimpi ada seseorang bertubuh besar, dia juga langkah kakinya besar, datang ke kamarnya dia, ke kamar kosan dia, ketuk pintu. Ada siapa di dalam? Ngomongannya seperti itu. Ada siapa di dalam? Ada siapa di dalam, diketok-ketok. Tapi karena dia ini takut buat buka pintunya, akhirnya dia ngumpet di lemari. Karena si ya terduga bilang aja setan ya, setannya ini mengetuknya makin lama dan gak ada jawaban. Akhirnya dia pun membuka pintu tersebut, dibuka dari dalam lemari.
si pencerita ini pun mendengar suara langkah kaki yang makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dia bilang, keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu, saya selalu kamu, keluar kamu, keluar kamu. Terus dia tetap di dalam sambil seperti berdoa pakai, saya kurang tahu itu ada Islamnya gitu kan. Pokoknya dia berdoa, semua ayat-ayat dilantunkan sama dia, berdoa dalam hati sampai si sosok tubuh besar ini tuh pokoknya berteriak, pokoknya hampir ada 5 menitan itu diam hening. Tapi dia takut buat buka lemari, takut kalau orang tersebut makhluk tersebut masih ada. Sampai akhirnya dia teriak nih, sosok besar teriak, mana satu lagi, dia teriak seperti itu. Sampai akhirnya dia karena dia sudah merasa udah nggak ada makhluk lagi, si makhluk besar ini sudah keluar, dia buka, bener aja pintunya kebuka tadi. Pintunya kebuka, akhirnya ditutup, dikunci, dia balik lagi ke kamar, ke lemari. Dia balik ke lemari, itu dia nunggu sampai subuh baru dia bangun, itu di lemari. Akhirnya sudah subuh, dia mau sholat, dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi untuk ngambil wudhu. Sudah akhirnya dia ke kamar mandi, setelah dia sholat, dia mau memanaskan makanan yang semalam. Tapi pas dibuka kulkasnya, itu makanannya basi semua, baunya bau busuk. Padahal itu makanan masih baru tadi malam disimpan, yang dimana nggak mungkin bakal sebusuk itu karena itu makanan baru kan. Akhirnya dia pun membuang makanan itu dan membersihkan kulkas yang bau-bau busuk itu kan, dibersihkan sama dia. Terus pagi harinya itu satu persatu anak kosan keluar dan mereka semua keluar itu dengan muka seperti mayat hidup, pucet semuanya, mukanya pucet semuanya. Terus ditanya dong sama si orang ini, kalian kenapa kok mukanya pada kayak mayat hidup semuanya? Terus mereka semua cerita satu persatu dan semua ceritanya sama, mimpinya sama kayak yang dialami sama dia. Kalau misalnya ada makhluk besar yang datang ke kamar mereka pas di mimpi, tapi mimpinya kayak beneran, kayak kerasa beneran ada makhluk itu. Sampai akhirnya mereka pun kayak, ya udah kita lupain kejadian itu, anggap nggak pernah terjadi. Terus akhirnya si yang baru masuk ini, cowok yang baru masuk ini, itu dia pergi ke kamar mandi. Pas dari belakang itu kelihatan punggungnya tuh kayak ada macam luka cakaran, tapi lukanya tuh kayak udah mau sembuh. Ditanya dong, itu kamu kenapa kok ada cakaran? Loh, kok saya baru tahu, saya baru ngerasa ada cakaran, itu kenapa-napa. Dan ternyata benar, karena pas mimpinya itu dia itu ketemu sama makhluk besarnya itu. Kalau misalnya dari ciri-ciri yang mereka sebutkan, bisa dibilang itu genderuwo. Jadi mereka ketemu, mereka ngeliat, bertatapan langsung sama makhluk itu, dan makhluk itu cuma kayak giniin dahi mereka, terus kayak ketemu. Jadi kayak ditandain gitu loh sama genderuwonya, kayak ditandain gitu sama genderuwonya. Terus akhirnya semuanya berjalan lancar, berjalan seperti biasa, sampai pas malamnya itu tiba-tiba yang ada cakaran ini, yang diginin sama genderuwo itu dingin, badannya dingin, demam tinggi, pokoknya benar-benar sakit yang lemes banget. Sampai akhirnya dipanggil ustadz, dipanggil segala macam dukun, dan dia bilang ini kemasukan. Sampai akhirnya mereka disuruh untuk pindah dari kosan itu sekarang juga, malam itu juga, kalau kalian mau hidup kalian selamat. Dan 2 orang ini yang diginin sama genderuwo itu dibawa sama saudaranya, yang lainnya pergi. Terus 3 tahun kemudian dia dapat kabar lagi, ternyata yang diginiin sama genderuwonya itu udah meninggal. Jadi kesimpulannya, kemungkinannya ibu kosnya ini tuh kayak jadi anak-anak kos mereka tuh tumbal karena ya mana ada sih kosan yang harganya murah banget gitu. Jadi sekian storytelling dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.